Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelompok 3 dari kelas A akan menyampaikan hasil kerja dari tugas mata kuliah basis data yang bertemakan input data produk. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Firman Maulana, Dila Triana Trisandani, Paris Sidki, dan Muhammad Hilmi Adiawan. Selanjutnya ada bab pendahuluan. Mengenai latar belakang akan disampaikan oleh Dila Triana. Pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini berpengaruh pada penggunaan perangkat lunak yang selalu berkembang. Hampir setiap instansi, organisasi, perusahaan, lembaga, baik pemerintah maupun swasta banyak menerapkan sistem komputerisasi dan sistem informasi guna mempermudah dan meningkatkan kinerja. Bukan suatu hal yang baru jika sistem informasi berkembang sedemikian pesatnya. Kemajuan teknologi informasi yang saat ini terjadi berdampak pada sektor bisnis. Salah satu contoh aplikasi sistem informasi dalam sektor bisnis adalah penggunaan sistem informasi dalam bidang penjualan. Melalui sistem penjualan berbasis web, Microsoft Access dapat memiliki peluang yang sama agar dapat bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Input data stok produk ini merupakan suatu alat dari kegiatan ekonomi dan bisnis yang bergerak dalam bidang pergudangan dan memiliki beberapa perencanaan basis datanya. Selanjutnya, manfaat tugas akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Hilmi Adiawan. Microsoft Access dapat membuat software sederhana. Kami mengimplementasikannya dengan membuat suatu software, yaitu aplikasi penghitung inventaris. Kami menamakannya Inventory Counter atau penghitung barang. Software ini berfungsi untuk mencatat ketersediaan barang dengan menggunakan Microsoft Access. Berikut adalah susunan rancangan basis data. Pertama, IRD atau Crossfoot. Kedua, struktur tabel. Ketiga, spesifikasi software. Keempat, spesifikasi hardware. Kelima, antarmuka aplikasi atau interface. Dan keenam, kesimpulan. Untuk IRD atau Crossfoot bisa disimak. Kemudian ada struktur tabel. Di sini dapat terlihat tabel detail dan tabel produk. Dan tabel transaksi. Selanjutnya ada spesifikasi software dan hardware. Akan dijelaskan oleh Faris Sidki. Spesifikasi software minimal untuk aplikasi ini yaitu menggunakan Microsoft Access versi 12 yang terdapat dalam Microsoft Office 2007. Sedangkan spesifikasi software yang recommend untuk aplikasi ini menggunakan Microsoft Access versi 14 yang terdapat dalam Microsoft Office Professional 2016 atau yang di atasnya. Lalu spesifikasi hardware yang minimal untuk aplikasi ini menggunakan sistem operasi Windows XP atau Windows 7, penyimpanan dengan hard disk, kapasitas minimal 2 GB, dan RAM 1 GB. Lalu spesifikasi hardware yang recommend untuk aplikasi ini yaitu menggunakan sistem operasi Windows 10, penyimpanan dengan SSD dengan kapasitas kosong minimal 2 GB atau lebih, dan RAM dengan 2 GB atau lebih. Sebagai catatan, versi Microsoft Access yang sudah terlalu lama terusang sudah jarang digunakan dan jarang tersedia. Lalu,
Spesifikasi hardware yang dibutuhkan tergantung versi Microsoft Access yang digunakan. Sekian. Selanjutnya ada antarmuka aplikasi atau interface. Sekarang kami akan menampilkan aplikasi yang telah kami buat. Antarmuka aplikasi atau interface akan dijelaskan oleh Firman Maulana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi input stok barang, di mana di sini terdiri dari 3 tabel, ada tabel detail, tabel produk, dan tabel transaksi. Dan di tabel produk sendiri sudah ada beberapa data sebagai data dummy. Kemudian untuk interface-nya sendiri yaitu seperti ini, di mana ada 3 menu, ada input data, laporan, dan keluar. Untuk input data sendiri ada input data produk, input data stok, dan kembali ke halaman utama. Di mana di input data produk, user akan menginputkan ID produk, nama, satuan, harga beli, dan harga jual. Sebagai contoh, nama. Tinggal disimpan saja datanya, akan berhasil. Dan kemudian ada input data stock, misalnya ada tanggal sekarang, dan ID transaksi, kemudian keterangan, misalkan di toko, kemudian ID produk bisa diinputkan saja. Dan ada data dari yang tadi diinputkan untuk quality, yaitu jumlah stok yang akan dimasukkan. Kemudian ada harga beli dan total di harga beli ke quality. Di sini bisa menginputkan langsung beberapa data dan tinggal diklik simpan saja. Kemudian ada laporannya sendiri, ada laporan data produk, laporan data stok. Untuk data produk itu laporan di mana ada data yang tadi diinputkan dan berapa stok yang tersedia. Kemudian ada laporan data stok, sama seperti laporan transaksi, di mana diinputkan dari input data transaksi. Mungkin sekian penjelasan aplikasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin tadi adalah tampilan dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia maupun interaksi dengan perangkat komputer. Unsur IoT terdiri dari beberapa bagian, seperti konektivitas, AI, perangkat sistem kecil, sensor, dan active engagement. Cara kerja dari IoT diciptakan dengan membuat argumentasi algoritma pemrograman untuk menghasilkan interaksi program dengan jaringan internet sebagai penghubung antara kedua hal tersebut. Contoh penerapan IoT dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Manfaat utama dari IoT adalah ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.